Kali ini kita mau bahas tentang ekonomi. Ada inflasi, ada GDP per kapita, ada resesi. Kita akan bahas detail dalam video kali ini. Oke Sobat Trader, kita mau bahas tentang inflasi. Ya, jadi inflasi, kita kalau lihat media saat ini banyak ya negara yang inflasinya tinggi. Ya, banyak negara yang inflasi tinggi. Inflasi itu sebenarnya masih baik kalau kondisinya dalam kategori low ya atau normal. Biasanya negara mentargetkan inflasi normal itu di 2%. Ya, kalau di 2% itu masih normal dan itu diperlukan juga untuk ada pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau inflasinya itu di low ya itu masih pertumbuhan ekonominya justru baik ya, karena cenderung produsen akan meningkatkan produksinya karena kenaikan harga ya dia inflasi itu sendiri kan adalah kalau dia naik, inflasi itu cenderung adalah kenaikan harga barang dan jasa. Memang faktornya ada beberapa ya, bisa jadi karena ketidakseimbangan arus kas ya atau money ya, uang ya, atau juga karena tingginya cost produksi ya, itu penyebab tingginya inflasi. Jadi kalau kita lihat ada beberapa kategori inflasi, ada rendah itu masih di bawah 10%. Ada yang sedang itu di antara 10 sampai 30% ya per tahun ya Sobat Trader. Ada inflasi berat itu 30 sampai 100% per tahun. Ada juga hiperinflasi itu di atas 100%. Nah, itu banyak kita lihat saat ini negara-negara yang bahkan hiperinflasi ya di atas 100%. Ya, ada Sudan, ada Venezuela, bahkan saat ini yang tertinggi adalah Lebanon, itu di atas 200%. Sobat Trader, itu pengaruh sekali ya kalau kita hitung-hitungan sederhana saja ya. Kalau misalkan harga barang itu Rp10.000, kalau inflasinya 200%, itu berarti itu kenaikan harganya 2 kali lipat dari semula. Berarti kita bisa bayar harga barang itu menjadi 3 kali lipat dari biasanya kita bayar. Jadi kita beli misalkan biasanya 10.000, itu jadi kita bayar 30.000. Nah, ini kan berdampak sekali. Yang khususnya terhadap apa? Terhadap orang-orang yang berpenghasilan tetap. Ya, jadi penghasilan tetap tapi harga barangnya meningkat. Sehingga tadinya dia itu 10.000 bisa beli satu barang itu. Nah, dia tidak bisa beli lagi barang yang sama dengan harga yang sama. Nah, itu membuat ya daya beli masyarakat berkurang dan akhirnya itu berdampak pula terhadap ekonomi. Karena kalau dia daya beli masyarakat berkurang, berarti kan barang-barang yang ada di pasar itu semakin sedikit yang membeli dan akhirnya berpengaruh juga terhadap produsen. Produsen pun karena tidak ada yang beli kan akan menurunkan produksinya. Nah, itu pengaruh sekali terhadap ekonomi sehingga ekonomi negara itu akan cenderung merosot ya. Kita lihat di sini, tapi belum tentu inflasi yang tinggi itu mendorong sampai ke resesi. Kalau pendapatan atau GDP-nya ya suatu negara itu tinggi atau pendapatan per kapita per orangnya kalau kita lihat itu cukup tinggi ya, itu kita bisa lihat ya, tidak selalu inflasi yang tinggi itu pasti langsung mendorong ke arah resesi ya, belum tentu. Kalau pendapatan atau GDP per kapitanya itu juga cukup tinggi ya, misalkan kita contohkan saja, misalkan kalau saat ini ada juga inflasinya Turki itu di sekitar 78%. Sobat Trader, 78%. Itu tuh 78% itu masuk kategori inflasi berat ya, inflasi berat. Tapi kita lihat GDP per kapita kalau di Turki ya, kita berdasarkan data ya yang ada, kita bisa search di internet ya, pendapatan untuk GDP daripada Turki yaitu kurang lebih ya per bulannya itu dia per orang bisa sekitar 11 juta rupiah ya, kita langsung rupiahkan saja. Itu kalau misalkan di Indonesia itu kurang lebih sekitar 5,1 juta
pendapatan per kapitanya. Kalau di Indonesia kita masih oke, inflasi kita masih low, sekitar 3% ya. Kalau di Turki berarti inflasi berat ya, itu di 78%. Nah, misalkan kalau misalkan tadi contoh lagi ya, harga barang tadi Rp10.000, berarti kalau naik 78% ya inflasinya berarti kan naik 7.800. Nah, berarti harus beli satu barang itu jadi 17.800. Nah, seperti itu ya, sahabat trader. Nah, tapi kita lihat kalau daya belinya untuk masyarakat Turki pada umumnya untuk GDP per kapita itu kan dia masih 2 kali lipat daripada Indonesia. Ya kan, tadi Indonesia kan di 5,1 juta per bulan ya, saya itu langsung per bulan ya. Kemudian kalau di Turki kan 11-an juta per bulan, kan 2 kali lipat daripada yang di Indonesia. Oke, jadi daya belinya masih cukup untuk mengatasi atau bisa jadi mengimbangi akan kenaikan inflasi atau bisa dikatakan inflasi berat yang ada di Turki di 78%. Ya, jadi masih ada daya belinya masih cukup untuk membelinya ya. Kalau itu terjadi di Indonesia inflasi 78% itu sangat berpengaruh sekali. Tapi kalau di Turki ya pengaruh memang ada, tapi masih ada daya belinya untuk masyarakatnya bisa mengimbangi akan inflasi yang ada. Kecuali inflasinya itu jadi hiperinflasi di atas 100%. Ya berarti kan kalau bisa dia beli harga 10.000 tadi, yang tadinya 10.000, itu kan misalkan di 100% inflasinya, berarti dia kan harus bayar jadi 20.000. Nah, itu pengaruh, apalagi sampai inflasi 200% kayak Libanon, sobat trader. Itu sangat pengaruh sekali, ya kan? Berarti 3 kali lipat daripada yang biasanya. Nah, itu yang kita bahas seputar ekonomi ya. Jadi kita saat ini nggak bahas analisa pergerakan harga ya, tapi bisa juga kita kaitkan dengan pergerakan harga. Karena cenderung kalau inflasi naik, bank sentral akan cenderung menaikkan suku bunganya untuk menekan inflasi. Ya maksudnya apa dia naikin suku bunga? Itu secara ekonomi kita lihat itu supaya kalau dia suku bunga dinaikkan, itu cenderung kan pinjaman itu pun akan naik suku bunganya, sehingga masyarakat cenderung akan menambahkan uangnya untuk membayar pinjaman, sehingga uang beredar itu di masyarakat berkurang karena lebih banyak ke bank untuk membayar pinjaman dibandingkan dia beli barang atau jasa. Kalau dia beli barang atau jasa lebih banyak, maka uang beredar lebih banyak sehingga menurunkan akan nilai mata uang. Kalau mata uang turun, kemudian kos produksi naik sehingga barang dan jasa itu naik, nilainya itu kan inflasi tinggi. Nah, itu pengaruh sekali. Jadi kenaikan suku bunga itu cenderung untuk menekan inflasi. Nah, kalau misalkan kenaikan suku bunga itu untuk menekan inflasi, nah kalau di mata uang berarti cenderung apa? Mata uangnya itu akan cenderung menguat, sehingga kalau kita trading di forex ya kita bisa, kalau ada bank sentral yang menaikkan suku bunga, maka cenderung mata uangnya akan menguat. Jadi kita bisa beli. Misalkan contoh, kenaikan suku bunga Amerika, The Fed menaikkan suku bunganya. Yang update terakhir dari 1,75% menjadi 2,5%. Berarti cenderung mata uangnya cenderung nilainya akan menguat. Sehingga kita bisa ambil posisi open buy US dollar. Kurang lebih seperti itu sobat trader. Demikian juga untuk mata uang yang lain, misalkan kita mau lihat misalkan untuk Kanada, atau misalkan kita lihat untuk pound sterling, atau kita lihat euro, nah demikian juga. Jadi itu pengaruh juga terhadap pergerakan forex. Oke sobat trader, mungkin sampai sini dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar yang kita bahas ini, tinggalkan saja di kolom komentar. Oke, kiranya video ini bermanfaat buat sobat trader semua. Jangan lupa klik like dan share. Bagi sobat trader yang belum subscribe YouTube channel ini, klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya supaya sobat trader dapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Dan bagi sobat trader yang serius untuk trading ya, karena masih ada peluang yang banyak untuk kita trading forex ya, kita bisa trading ya, sobat trader bisa join di PT Java Global Future, broker legal terpercaya di Indonesia.
Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.